Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Santriwen sebagai observer, dan sebagai coachnya Bapak Sony Maizar, dan sebagai coachnya Bapak Ari Septiadi. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana kabarnya Pak Sony? Alhamdulillah nih Pak, baik. Alhamdulillah, kok sehat Pak Sony ya. Hari ini Pak Sony akan melaksanakan praktik coaching ya? Kira-kira dengan siapa Pak? Iya Pak, saya ingin melakukan praktek coaching Pak dengan teman sejawat kita, Pak Ari Pak. Nanti sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya terlebih dahulu, Pak? Ya silakan Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, nanti ketika praktik coaching nih, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada praktik coaching ini, Pak Sony? Tentunya Pak, sebelum saya melakukan praktek ini saya sudah mencari dulu Pak ya, rubrik penilaian. Dan di sini nanti saya menggunakan indikatornya sebagai cerita tadi Pak. Jadi beberapa hal yang sudah saya eh, gabungkan, mulai dari tujuannya awalnya, terus juga identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan juga nanti ada tanggung jawab dari kunci tersebut, Pak. Oke, baiklah. Kemudian nanti kompetensi coaching mana nih yang akan Pak Sony pilih atau Pak Sony kembangkan? Tentunya yang awal saya ingin kembangkan adalah bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif, Pak. Tentunya saya akan mengulik juga bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada pada Pak Hari yang bisa saya kembangkan gitu untuk memberikan uh, hal agar Pak Hari bisa menangani permasalahan tersebut sendiri, Pak. Oh iya ya, saya ngerti maksudnya. Maksudnya Pak Sony itu lebih mengarahkan coach supaya berpikir lagi ya, lebih mendalam dan menggali ide-ide Iya, coaching, Pak Pak. ya. Iya, Pak. Maksud saya seperti itu, Pak. Baik, itu saja mungkin Pak Sony. Silakan melakukan coachingnya. Nanti saya izin ya, Pak Sony. Observasi. Oke, Pak. Silakan Pak Sony. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Siang Pak Sony. Waduh, untung ketemu Pak Sony nih. Saya lagi ada masalah nih Pak. Oh iya, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak, ini dari permasalahan Bapak gitu? Ini Pak, saya disuruh kepala sekolah Pak, ikut ikut lomba pidato. Aduh, saya tuh paling gimana ya, paling anti ke lomba pidato nih Pak. Aduh, gugup gimana nih Oh, Pak. Pak. Nggak Berarti, pede. Pak, bagus itu, Pak, sebenarnya, Pak. Bisa I- pengembangan karir Bapak juga, kepala sekolah juga percaya dengan Bapak gitu, dengan kemampuannya. Iya, tapi aduh gimana ya. Saya tuh nggak percaya diri gitu Pak. Nggak percaya diri. Kenapa Bapak gitu, Pak? Kenapa Bapak nggak mau ikut itu, Pak? Ada hal gitu apa? Kira-kira yang membuat Bapak tidak mau ikut itu, Pak? Dulu tuh saya waktu sekolah tuh sering Pak sebenarnya ikut lomba pidato, tapi gagal terus Pak. Jadi kayak aduh gitu, kayak apa ya, kayak down lah gitu Pak. Jadi saya takut nih sekali nih, apalagi sudah jadi guru Pak ya. Saya takut nanti ikut lomba pidato tapi nggak bisa harumkan nama sekolah nih Pak. Iya, berarti ada sedikit trauma, Pak, ya, dalam diri Bapak, Pak. Namun, Pak, di sini saya akan menggali dikit, Pak, masalah kemampuan Bapak gitu, Pak. Kira-kira, Pak, kekuatan yang ada di dalam Bapak itu apa saja, Pak? Sehingga Bapak tuh sebenarnya harus layak bisa mengikuti kegiatan lomba tersebut, Pak. Eh, Kebetulan ini Pak lomba pidatonya kebetulan kan pakai bahasa Inggris Pak ya. Nah, sebenarnya Iya, TOEFL Pak. itu lumayan lah Pak, lumayan bagus gitu Pak. TOEFL saya itu sebenarnya karena itu mungkin saya dipilih Pak ya. TOEFL saya sebenarnya lumayan bagus, oke Pak. Dari TOEFL itu, Pak, kira-kira ada lagi nggak, Pak, kekuatan yang menurut Bapak bisa nih gitu untuk kedepannya saya tuh lebih percaya diri untuk kegiatan tersebut, Pak? Eh, Mungkin ini Pak ya, kalau saya tuh gini Pak, kalau saya bikin tulisan atau bikin naskah pidato Pak ya, saya tuh selalu tulisan saya itu penuh dengan data, fakta gitu. Jadi tidak mengandalkan asumsi-asumsi. Jadi tidak
pidato saya itu sebenarnya informatif Pak gitu. Dan juga bisa dipertanggungjawabkan Pak. Jadi pidato Wah, saya kategorikan baik gitu Pak. Sebenarnya nah, tulisannya. wah itu bagus sekali Pak sebenarnya Pak informasi yang sudah Bapak beri itu Pak. Berarti Bapak tuh seharusnya sudah siap gitu Pak. Nah di sini Pak, eh, sekarang saya mau tanya Pak, menurut Bapak dari lomba tersebut kan pasti kan ada hal-hal penting dalam pembuatan pidato tersebut Pak. Kira-kira Pak, menurut Bapak apa sih hal-hal penting dan sebagai syarat dalam pembuatan pidato Pak? Kalau menurut saya Pak Sony ya, kalau pame kita mau bilang itu pidato yang bagus, yang pertama adalah orang yang berpidato tuh memahami Pak isi pokok masalah, memahami isinya yang mau disampaikan gitu. Kemudian yang kedua itu Pak, orang yang berpidato tuh harus cakap Pak dalam menyampaikan pidatonya, isi materinya. Kemudian yang ketiga menurut saya itu Pak, pidato yang bagus tuh antara yang nyampaikan dengan pendengar itu terjalin hubungan Pak, harmonis. Jadi yang disampaikan tuh bisa diterima oleh pendengar gitu Pak. Jadi eh, bisa dipahami dan dimengerti gitu Pak. Berarti setidaknya lebih informatif Pak ya, lebih ke audiensnya, lebih mengerti dengan apa yang sudah Bapak berikan dalam pidato tersebut. Nah Pak, di sini saya ingin bertanya lagi Pak, kira-kira Pak ya, dari syarat-syarat tersebut Pak ya, yang sudah Bapak sebutkan tadi, Ya, adakah beberapa yang menurut Bapak, Bapak belum kuasai gitu Pak? kayaknya saya tuh belum apa ketika nyampaikan tuh belum cakap Pak gitu Pak. Kayaknya kayak kalau nyampaikan tuh masih gugup-gugupan gitu Pak. Oke Pak. Jadi menurut Bapak, kira-kira langkah apa saja Pak yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? eh Mungkin menurut saya harus ini Pak ya, lebih maksudnya materi itu lebih dijiwai gitu Pak, lebih jadi eh, lebih benar, bukan cuma ditulis tapi benar-benar dijiwai kayaknya Pak. Perlu banyak banyak latihan dulu juga sebelum maju gitu Pak. Kalau menurut saya gitu Pak. Berarti intinya Pak ya lebih banyak praktek lagi Pak ya untuk Iya, ininya Pak ya lebih ke depannya Pak menjiwai ya. mungkin kayaknya perlu. Jadi di sini Pak saya Heeh. merasa juga sudah bagus Pak ya apa yang Bapak ini mungkin masalah percaya diri saja yang harus Bapak kembangkan lagi karena menurut saya ada beberapa hal yang sudah Bapak jelaskan mulai dari passing, TOEFL dan juga eh, dalam penyampaian juga Bapak juga sudah bagus. Jadi intinya sih sebenarnya Bapak tuh layak untuk kedepannya mengikuti kegiatan tersebut Pak. Iya, baik. Cuman memang balik-balik dari motivasi, bagaimana cara memotivasi diri sendiri dan juga menghargai diri sendiri Pak. Kemudian di sini saya juga yakin Pak ya di sini Bapak juga akan bisa mendapatkan banyak pengalaman baru Pak dari perlombaan ini. Tentunya nanti dapat teman baru dan juga mendapatkan pengajar-pengajar baru di situ Pak. Dan juga dapat komunitas baru. Saya sarankan saja Pak, mungkin Bapak harus ikut gitu Pak untuk kegiatan tersebut. Oh, baik Pak. Iya, baik Pak Sony. Waduh, saya beruntung sekali nih ketemu Pak Sony nih. Saya jadi maksudnya berarti saya yang perlu saya lakukan tuh adalah praktek dulu Pak ya. Materinya sudah siap. Rajin-rajin latihan dulu Pak ya sebelum mengikuti perlombaan. Iya, terima kasih Pak Sony. Ini saya juga dapat ya jadi lebih percaya diri Pak untuk mengikuti ini. Ya, nanti juga saya bilang, oke Pak, saya dengan kepala sekolah, oh saya siap untuk mengikuti ini. Nanti saya juga akan persiapkan materinya dengan sebaik mungkin. Saya juga minta bantuan nih sama Pak Sony untuk mohon doanya dan dukungannya biar saya nanti ketika lomba pidato bisa memberikan hasil yang terbaik Pak untuk sekolah kita. Terima kasih Ya banyak Pak, Pak. tentunya Iya Pak. iya Pak, tentunya saya sebagai rekan kerja juga menginginkan hal yang baik dari Bapak dan juga bisa mengembangkan hal-hal yang menurut saya juga Bapak itu layak untuk itu. Ya, mungkin itu saja Pak. Nanti kalau misalnya ada yang baru mungkin saya mau mendengar dari apa yang sudah Bapak kerjakan nanti. Oh, siap Ya, Pak. terima kasih Pak ya. Iya Pak. Saya tunggu informasi selanjutnya Pak ya. Iya, siap Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa Pak Sony. Ini kegiatannya, coachingnya sudah kemitraannya sudah berjalan.
tidak ada kayak atasan sama bawahan, jadi kelihatan ngobrol santai saja. Terus alur ceritanya saya perhatikan sudah sangat baik, tujuan, identifikasinya sudah masuk, terus rencana aksinya ada, dan tanggung jawabnya ada. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, Pak Sony, kira-kira nih, apa nih yang sudah dilakukan saat coaching yang sesuai dengan indikator? Yang sudah sesuai dengan indikator tentunya Pak, memang benar apa yang katakan Bapak tadi, bahwasanya alur Tirta sudah berjalan dengan baik gitu Pak, mulai dari tujuan sampai di tanggung jawab. Dan juga di sini juga saya menjadi pendengar yang aktif gitu Pak. Jadi apapun permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ari, tentunya saya tetap menerima dengan baik, dan juga saya tidak memberikan solusi apapun, namun saya menggali informasi tersebut agar Pak Ari juga bisa mendapatkan solusinya sendiri gitu Pak. Ya, jadi setelah saya amati Pak Sony, memang Pak Sony sudah menjadi pendengar yang baik, sehingga Pak Sony bisa mengarahkan coachingnya untuk menggali ide-idenya. Nah, kita ada ketiga kompetensi yang sebagai coaching, kira-kira apa yang akan lebih dikembangkan lagi menurut Pak Sony? Ya, awalnya saya ingin menjadi pendengar yang aktif Pak ya, dan juga nanti ya saya mudah-mudahan bisa bekerja sama lagi, dan juga bisa memberikan praktik baik lagi seperti ini Pak ya. Namun yang ingin saya kembangkan adalah nanti bagaimana caranya memberdayakan teman sejawat itu Pak. Jadi teman sejawat itu bisa lebih aktif, lebih percaya diri dengan kemampuannya sendiri, dan juga lebih percaya dengan apa yang ada di dalam diri sendiri. Jadi dia nanti, atau Pak Ari tadi, bisa mengeksplorkan dirinya sendiri, dan juga bisa mempercayai dirinya sendiri sebagai orang-orang yang punya kekuatan sendiri gitu Pak, atau mempunyai kesadaran sendiri, atau mindfulness itu Pak. Baik, sangat bagus itu Pak Sony. Saya selama pengamatan saya dari para observasi, terus observasi saya lihat kegiatan Pak Sony dan Pak Ari tadi melakukan coaching, dan yang terakhir pas kooperasi, kegiatan ini sudah sangat bagus. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Sony sudah memperbolehkan saya untuk mengobservasi kegiatan Pak Sony. Mungkin saya tutup Pak Sony ya kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita sekarang ini. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ari sebagai coaching, terus Pak Sony sebagai coach-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.